Pernahkah kamu mendengar cerita yang membuat bulu kudukmu merinding? Sebuah kisah yang dibisikkan dari satu anak ke anak lain di malam yang gelap dan berangin. Ini adalah salah satu cerita itu. Ini tentang hantu layangan. Kata mereka, itu bukan hanya cerita. Kata mereka itu nyata. Legenda mengatakan bahwa dahulu kala, seorang anak laki-laki mencintai layangannya lebih dari apapun. Dia menerbangkannya siang dan malam, tidak pernah ingin masuk ke dalam rumah. Suatu malam badai, sambaran petir menyambar layangannya, dan dia menghilang. Lenyap. Sekarang arwahnya terikat pada layangan itu selamanya, melayang di embusan angin malam, mencari anak-anak lain yang pulang terlalu larut, asyik dengan kesenangan layangan mereka sendiri. Orang tua di desa selalu mengatakan hal yang sama kepada anak-anak mereka. Pulanglah sebelum langit berubah ungu kebiruan. Mereka memperingatkan tentang hantu itu. Kata mereka, layangannya tidak berwarna. Warnanya putih pucat seperti hantu, seperti tulang yang sudah bersih. Layangan itu tidak menari di angin seperti layangan biasa. Layangan itu hanya menggantung di sana, mengawasi. Hantu, layangan menunggu matahari terbenam, dan bulan menebarkan bayangan panjang yang menakutkan di tanah. Dia mendengarkan teriakan gembira anak-anak yang lupa waktu. Tawa mereka bergema saat kegelapan tiba. Saat itulah dia tahu waktunya telah tiba. Saat itulah perburuan dimulai. Hantu itu tidak mencari teman. Oh, tidak. Dia dipenuhi kemarahan yang kesepian, kecemburuan yang mencekam. Dia tidak tahan melihat anak-anak lain menikmati kesenangan sederhana menerbangkan layangan. Kegembiraan yang dirampas darinya begitu kejam. Jadi, dia melayang di langit malam, predator diam yang terbuat dari kertas dan bambu. Talinya bukan tali biasa. Konon, talinya terbuat dari sinar bulan dan mimpi buruk, tidak terlihat oleh mata telanjang. Kamu tidak akan melihatnya datang. Kamu hanya akan merasakan hawa dingin yang tiba-tiba di udara, getaran yang merayap di punggungmu tanpa alasan sama sekali. Itu adalah tanda pertama, peringatan. Dan apa yang dia lakukan saat dia menemukanmu? Dia tidak langsung menculikmu. Tidak pada awalnya. Dia jauh lebih cerdik dari itu. Hantu layangan menunggu sampai kamu tidur nyenyak di tempat tidurmu. Dia menunggu sampai kamu memejamkan mata dan tertidur. Dia mengikutimu ke dalam mimpimu. Dia mengubah pikiran bahagiamu menjadi mimpi buruk yang menakutkan. Dia ingin membuatmu sangat ketakutan, sehingga kamu tidak akan pernah ingin menerbangkan layangan lagi setelah gelap. Dia ingin membuatmu memahami teror kesendirian di langit hitam yang tak berujung. Selamanya. Jadi, jika kamu sedang menerbangkan layangan dan matahari mulai terbenam, dengarkan angin. Mungkin saja angin itu membisikkan peringatan. Sore itu adalah sore yang sempurna untuk menerbangkan layangan. Matahari berwarna oranye keemasan yang hangat, dan angin sepoi-sepoi bertiup melintasi lapangan yang luas dan terbuka. Sekelompok teman, Leo, Maya, dan Ben, sedang bersenang-senang. Layangan mereka membumbung tinggi di atas, seperti burung-burung berwarna-warni menari di langit. Layangan Leo adalah naga merah yang ganas dengan ekor panjang yang melambai. Layangan Maya adalah kupu-kupu biru yang indah dengan sayap berkilauan. Ben memiliki layangan berbentuk berlian klasik, kuning cerah seperti lemon. Tawa mereka memenuhi udara, nyaring dan gembira. Mereka berlari mondar-mandir, mata mereka terpaku pada bintik-bintik warna tinggi di atas mereka, benar-benar larut dalam permainan mereka. Punyaku lebih tinggi darimu, teriak Leo, melepaskan lebih banyak tali. Naganya seolah menyentuh awan. Tidak mungkin. Kupu-kupuku terbang berputar-putar di sekitar naga konyolmu. Balas Maya, terkikik. Ben tidak mengatakan apa-apa. Dia terlalu fokus, lidahnya menjulur dari sudut mulutnya saat dia dengan ahli mengarahkan layangan kuningnya. Mereka begitu asyik, sehingga mereka tidak menyadari matahari semakin rendah. Mereka tidak melihat bayangan pohon-pohon membentang semakin panjang, seperti jari-jari gelap yang menjangkau melintasi lapangan. Dunia di sekitar mereka perlahan berubah, tetapi mereka berada di dunia kecil mereka sendiri yang penuh tali dan angin. Langit mulai bertransformasi perlahan. Oranye cerah melebur menjadi merah muda lembut dan ungu tua.
Itu indah, tetapi itu juga sebuah tanda. Tanda bahwa hari akan berakhir. Burung-burung memulai lagu malam mereka, bersiap untuk beristirahat. Beberapa orang tua memanggil anak-anak mereka pulang dari rumah-rumah terdekat, suara mereka terbawa angin. Tetapi Leo, Maya dan Ben terlalu jauh, terlalu asyik dalam kompetisi mereka. Mereka telah berjanji satu sama lain bahwa mereka akan menjadi yang terakhir meninggalkan lapangan. Mereka ingin melihat layangan siapa yang bisa bertahan paling lama, bahkan saat cahaya siang mulai memudar sepenuhnya. Sebentar lagi saja, kata Maya, suaranya sedikit lebih pelan sekarang. Lapangan itu tidak lagi terasa ramah seperti 1 jam yang lalu. Rumput hijau yang cerah sekarang berwarna abu-abu gelap. Angin, yang tadinya hangat dan menyenangkan, kini membawa sedikit hawa dingin. Angin itu berbisik melalui rumput tinggi, membuat suara gemerisik yang lembut. Hampir terdengar seperti mengatakan, "Pulanglah, pulanglah." Tapi mereka mengabaikannya. Mereka bertekad. Sensasi permainan lebih kuat daripada rasa tidak nyaman yang semakin besar. Mereka tidak tahu bahwa ada sesuatu yang lain yang mengawasi mereka dari langit yang semakin gelap. Sesuatu yang bukan burung. Saat seberkas cahaya matahari terakhir menghilang di bawah cakrawala, keheningan aneh menyelimuti lapangan. Itu terjadi tiba-tiba. Satu saat, udara dipenuhi dengan suara jangkrik, suara yang akrab di awal malam. Saat berikutnya, tidak ada apa-apa. Keheningan mutlak. Seolah-olah seseorang telah menekan tombol dan mematikan suara dunia. Ketiadaan suara yang tiba-tiba itu lebih mengejutkan daripada suara ledakan keras. Leo, Maya dan Ben berhenti berlari. Mereka berdiri diam. Layangan warna-warni mereka masih melayang tinggi di atas mereka di langit biru tua. Kesenangan dan permainan terlupakan. Perasaan baru mulai merayap masuk. Perasaan dingin menusuk. Ketakutan. "Kamu dengar itu?" bisik Ben, suaranya hampir tidak terdengar. Matanya melebar, memindai kegelapan yang dengan cepat menelan lapangan. "Dengar apa?" "Aku tidak mendengar apa-apa," jawab Maya memeluk lengannya. "Itu yang dia maksud," kata Leo, suaranya sendiri bergetar. "Jangkrik!" Mereka berhenti. Sekaligus. Keheningan menekan mereka, berat dan mencekik. Rasanya tidak wajar, salah. Bahkan angin pun seolah mati, menahan napas. Layangan mereka yang tadinya menari dengan penuh semangat, kini menggantung hampir tak bergerak di udara, seolah membeku di tempatnya. Dunia telah menjadi foto yang diam dan sunyi. Kabut tebal mulai bergulir dari tepi lapangan. Itu bukan kabut malam biasa. Kabut ini tipis dan beruap, meliuk-liuk di tanah seperti ular hantu. Kabut itu melingkari pergelangan kaki mereka, dingin dan lembab. Udara menjadi berat dengan bau tanah basah dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tua dan apek, seperti loteng yang terlupakan. Suhu turun lebih jauh. Merinding muncul di lengan mereka. Mereka berkerumun lebih dekat. Gulungan plastik tali layangan mereka terasa licin di tangan mereka yang berkeringat. Mereka bukan lagi 3 petualang pemberani. Mereka adalah 3 anak kecil, sendirian dalam kegelapan. Dan mereka ketakutan. Mereka tahu mereka seharusnya pulang. Mereka tahu mereka sudah terlalu lama di luar. Peringatan orang tua mereka bergema di benak mereka, tidak lagi terdengar seperti aturan yang membosankan, tetapi seperti permohonan putus asa yang seharusnya mereka dengarkan. Lapangan, yang dulunya tempat kegembiraan dan kebebasan, telah berubah menjadi sangkar bayangan dan keheningan. Setiap gemerisik daun, setiap patahan ranting di hutan terdekat terdengar seperti langkah kaki. Mereka saling memandang, wajah mereka pucat di bawah cahaya bintang yang redup. Sudah waktunya untuk pergi. Mereka harus pulang, sekarang. Tapi menarik layangan mereka dari langit, akan menjadi hal paling menakutkan yang pernah mereka lakukan. Leo adalah yang pertama mencoba. "Oke, ayo kita gulung dan pergi dari sini," katanya, mencoba terdengar berani. Dia mulai menggulung tali di sekitar gulungannya. Tapi ada yang salah. Talinya kencang, tegang, rasanya seperti layangannya tersangkut sesuatu, tapi itu tidak mungkin. Tidak ada apa-apa di sana selain bintang. Dia menarik lebih keras, mengerang karena usaha. Tali plastik tipis itu menancap di jari-jarinya. Layangan itu tidak bergerak.
Layangan itu hanya menggantung di kegelapan, bintik merah yang menantang di malam hari. Aku tidak bisa, tersangkut, teriaknya. Nada panik dalam suaranya. Kemudian mereka melihatnya, atau lebih tepatnya, mereka melihat ketiadaannya. Jauh di atas layangan naga merah Leo, sepetak bintang padam. Satu persatu. Seolah-olah kain gelap perlahan-lahan disampirkan di sebagian langit. Itu bukan awan. Itu terlalu padat, terlalu jelas. Itu memiliki sudut-sudut tajam. Itu memiliki bentuk layangan. Layangan besar, tidak berwarna, yang seolah menyerap cahaya bintang di sekitarnya. Itu tidak mengeluarkan suara. Itu hanya melayang di sana, kekosongan di malam hari, tepat di atas layangan mereka sendiri. Ketakutan dingin menyelimuti mereka, membekukan mereka di tempat. Jantung mereka berdebar di dada seperti burung yang terperangkap. Layangan hantu itu sedikit miring, dan saat itu terjadi, layangan mereka sendiri mulai bergerak. Tapi mereka tidak menari lagi. Mereka tersentak dan berkedut, ditarik oleh tali tak terlihat. Naga Leo, kupu-kupu Maya dan berlian kuning Ben sedang digerakkan oleh benda bayangan di atas mereka. Mereka tampak seperti sedang berjuang, mencoba melepaskan diri. Pemandangan itu menakutkan. Seolah-olah mainan kesayangan mereka telah dirasuki, berbalik melawan mereka oleh kekuatan jahat yang tidak mungkin mereka pahami. Kesenangan itu hilang. Permainan itu berakhir. Ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Sesuatu yang kuno dan jahat. Tiba-tiba embusan angin, lebih dingin dari yang pernah mereka rasakan, menyapu lapangan. Itu tidak membuat layangan terbang lebih tinggi. Sebaliknya, itu seolah membawa suara bisikan yang samar. Itu adalah suara kertas kering bergemerisik, bambu tipis berderit. Itu adalah suara hantu layangan. Hantu layangan. Legenda itu nyata. Itu ada di sana di atas kepala mereka. Lumpuh karena ketakutan, ketiga teman itu sama membentak merasap ke atas. Mulut mereka terbuka dalam jeritan tanpa suara. Mereka sudah lalu lama di luar. Mereka mengabaikan peringatan. Dan sekarang, hantu itu telah menemukan mereka. Panik akhirnya merobek lubang di ketakutan mereka. Lari, teriak Ben, suaranya pecah. Dia menjatuhkan gulungannya. Plastik kuning itu bergemeretak di rumput yang lembab. Dia tidak peduli lagi dengan layangannya. Dia hanya ingin melarikan diri dari kehadiran menakutkan di langit. Maya melakukan hal yang sama, melepaskan layangan kupu-kupunya tanpa berpikir dua kali. Mereka berbalik untuk melarikan diri, sepatu kets mereka tergelincir di tanah yang basah. Tapi Leo tidak bisa melepaskan. Naga merahnya adalah hadiah ulang tahun dari kakeknya. Dia tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Dia menarik dan menarik. Buku-buku jarinya memutih. Air mata frustrasi dan teror mengalir di wajahnya. Ayo, ayo. Dia memohon pada layangan itu. Tapi layangan itu tidak mau menurut. Seolah-olah tali hantu itu terjerat dengan talinya sendiri. Menahannya. Semakin Leo menarik, semakin layangan hantu di atasnya tampak menolak. Bentuk gelapnya menjadi noda ancaman murni di antara bintang-bintang. Maya dan Ben berhenti di tepi hutan, berbalik. Mereka tidak bisa meninggalkan teman mereka. Leo, tinggalkan saja. Tidak sepadan, teriak Maya, suaranya bergetar. Tapi Leo keras kepala. Dia memberikan satu tarikan terakhir yang putus asa dengan sekuat tenaga. Terdengar suara snap yang keras. Suara itu bergema di lapangan yang sunyi seperti suara tembakan. Untuk sesaat yang mendebarkan, Leo mengira dia bebas. Ketegangan pada tali mengendur. Dia tersandung ke belakang, jatuh ke tanah yang dingin. Dia mendongak, berharap melihat naga merahnya jatuh dari langit. Tapi tidak. Itu melayang ke atas. Semakin tinggi dan semakin tinggi. Itu ditarik menuju layangan putih hantu. Leo menyaksikan dengan ngeri saat naga kesayangannya ditelan kegelapan, menghilang sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah talinya yang putus, melingkar tak berguna di rumput di sampingnya. Dia telah kalah. Hantu itu telah menang. Dia telah mengambil layangannya. Leo bergegas berdiri dan berlari. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia hanya berlari menuju teman-temannya, napasnya tersengal-sengal. Ketiganya terjun ke kegelapan jalan setapak yang menjauh dari lapangan. Langkah kaki mereka berdebar di jalan tanah. Keheningan lapangan kembali, tetapi sekarang berbeda. Itu adalah keheningan yang mengawasi.
keheningan yang lapar. Mereka belum tahu, tetapi hantu itu belum selesai dengan mereka. Dia telah mengambil layangan Leo sebagai piala, tapi dia juga telah mengambil sesuatu yang lain. Dia telah mengambil sebagian dari keberaniannya, dan dia akan kembali nanti malam untuk mengklaim sisanya. Dalam mimpinya, Leo akhirnya sampai di rumah, jantungnya masih berdebar kencang. Dia tidak menceritakan apa yang terjadi kepada orang tuanya. Bagaimana dia bisa menjelaskannya? Mereka tidak akan pernah percaya padanya. Mereka hanya akan marah karena dia pulang terlalu larut. Dia makan malamnya dalam diam, mencuci muka, dan naik ke tempat tidur, menarik selimut hingga dagunya. Dia berpikir bahwa berada di kamarnya sendiri, dengan pintu tertutup dan lampu tidur menyala, akan membuatnya merasa aman. Dia salah. Saat dia memejamkan mata, bayangan layangan hantu membakar di balik kelopak matanya. Dia mencoba memikirkan hal-hal yang menyenangkan, video game, kartun, pesta ulang tahunnya. Tetapi ketakutan itu adalah batu dingin dan berat di perutnya. Tidur tidak datang dengan mudah. Dia bolak-balik, spray melilit kakinya. Setiap derit rumah membuatnya terlonjak. Setiap bayangan di kamarnya tampak mengambil bentuk yang menyeramkan. Dia terus memikirkan layangan naga merahnya, hilang dalam kegelapan. Dia merasakan kesedihan yang mendalam, tetapi itu bercampur dengan ketakutan yang mencekam itu. Akhirnya, kelelahan menang. Kelopak matanya terasa berat, dan dia tertidur dalam tidur yang gelisah dan tidak nyaman. Tapi itu bukan pelarian. Itulah yang telah ditunggu-tunggu oleh hantu layangan. Dinding kamar tidur larut, dan Leo mendapati dirinya berdiri di tempat yang familiar, lapangan. Dalam mimpinya, lapangan itu bahkan lebih menakutkan daripada di kehidupan nyata. Langit tidak hitam dengan bintang-bintang, tetapi berwarna abu-abu kehijauan yang sakit, seperti laut yang badai. Tidak ada bulan. Satu-satunya cahaya berasal dari cahaya aneh yang seolah muncul dari rumput itu sendiri. Udara tebal dan dingin, dan keheningan mutlak. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin, tidak ada suara sama sekali. Leo sendirian. Dia memanggil Maya dan Ben, tetapi suaranya tidak mengeluarkan suara. Kata-kata itu terperangkap di tenggorokannya. Dia merasakan kepanikan yang meningkat. Dia terjebak, seorang tahanan dalam mimpi buruknya sendiri. Dia mendongak, tubuhnya gemetar, dan dia melihat mereka, ratusan dari mereka. Langit dipenuhi layangan. Tapi itu bukan layangan cerah dan bahagia dari sore hari. Ini semua pucat dan kompeng camping. Mereka adalah hantu layangan yang hilang. Ada naga pudar, kupu-kupu tanpa warna, dan berlian abu-abu. Mereka melayang tanpa tujuan di langit yang aneh. Ekor panjang mereka seperti kain yang menangis. Dan kemudian dia melihat miliknya. Naga merahnya. Itu ada di tengah-tengah mereka semua. Tetapi warnanya memudar. Berubah menjadi putih pucat seperti hantu, sama seperti yang lain. Itu sedang diubah. Dan kemudian, dia mendengar suara. Gemerisik kertas kering. Suara itu datang dari belakangnya. Gemerisik perlahan, sengaja. Gemerisik, gemerisik. Seperti seseorang berjalan di atas daun kering, atau seperti kertas yang diremas. Perlahan, Leo memaksakan dirinya untuk berbalik. Berdiri di tepi lapangan mimpi itu adalah sesosok. Itu tinggi dan kurus, sangat kurus. Anggota tubuhnya panjang dan kurus, seperti bilah bambu yang digunakan untuk membuat kerangka layangan. Tubuhnya terbuat bukan dari daging dan tulang, tetapi dari kertas tua yang menguning, diregangkan kencang di atas kerangkanya. Beberapa bagiannya robek, sedikit berkibar meskipun tidak ada angin. Itu adalah hantu layangan. Hantu layangan, dalam wujud aslinya, dia tidak memiliki wajah. Di mana seharusnya ada mata, hidung dan mulutnya, hanya ada permukaan kertas yang halus dan kosong. Tapi Leo merasakan tatapannya padanya. Tatapan dingin dan penuh kebencian yang menembus dirinya. Tangan hantu itu juga terbuat dari kertas, tetapi jari-jarinya panjang dan tajam, seperti pecahan bambu yang runcing. Di satu tangan dia memegang tali. Tali itu membentang ke atas, ke langit hijau yang sakit, terhubung ke layangan raksasa tanpa warna yang Leo lihat sebelumnya. Layangan utama yang mengendalikan semua yang lain. Hantu itu adalah dalang,
dan jiwa-jiwa layangan yang hilang adalah boneka-bonekanya. Hantu itu melangkah ke arahnya. Suara kulit kertasnya yang bergemerisik semakin keras, memenuhi keheningan. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Itu adalah satu-satunya suara di dunia mimpi buruk ini. Leo mencoba berlari, tetapi kakinya menempel di tanah, seolah berakar di rumput yang bersinar. Dia lumpuh, tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton saat makhluk mengerikan itu meluncur mendekat. Dia mengangkat tangannya yang lain, yang tanpa tali. Dia menunjuk salah satu jari tajamnya yang seperti bambu, langsung ke Leo. Dia membuka wajahnya yang kosong, dan celah muncul di mana seharusnya ada mulut, robekan gelap dan bergerigi di kertas. Dari robekan itu keluar sebuah suara. Itu bukan suara yang diucapkan. Itu adalah bisikan, kering dan serak, seperti angin yang bertiup melalui jendela yang pecah. "Kamu, pulang, terlalu larut," desisnya. Kata-kata itu tidak hanya terdengar, itu terasa. Itu dingin dan tajam, seperti jarum kecil yang menusuk kulitnya. "Kamu membiarkan layanganmu terbang dalam gelap." Hantu itu marah. Dia marah karena Leo telah melanggar batas wilayahnya, langit malam. Dia ingin menghukumnya. Dia ingin memberinya pelajaran yang tidak akan pernah, selamanya, dia lupakan. Dia ingin mengisinya dengan kesepian dan teror abadi miliknya sendiri. Hantu kertas itu meluncur mendekat. Wajah kosongnya hanya beberapa inci dari wajah Leo. Dia bisa mencium bau debu dan pembusukan, aroma benda-benda tua yang terlupakan. Jari tajam hantu itu terulur, mengarah ke dadanya. Leo tahu dengan kepastian yang membuatnya merinding, apa yang diinginkannya. Dia ingin mengikatkan tali padanya. Dia ingin menariknya ke langit mimpi buruk untuk bergabung dengan benda-benda yang hilang lainnya. Dia akan menjadi salah satu bonekanya, hantu pucat seorang anak laki-laki yang dipaksa melayang selamanya di senja hijau yang dingin. Dia tidak akan pernah bangun, dia akan terjebak dalam mimpi ini selamanya. Ujung tajam jari hantu itu menyentuh baju tidurnya. Dingin sekali, dan kejutan teror murni menyengat tubuh Leo. Sentuhan itu memecah kelumpuhan. Dia menemukan suaranya. Dia menemukan napasnya. Dia memejamkan mata dan berteriak. Itu bukan jeritan kecil ketakutan. Itu adalah jeritan mentah, primal yang datang dari bagian terdalam jiwanya. Itu adalah jeritan yang dipenuhi dengan semua kengerian kulit kertas, wajah kosong, jari tajam, dan layangan hantu. Dia berteriak dan berteriak, berharap seseorang, siapapun, akan mendengarnya dan menyelamatkannya dari mimpi buruk itu. Jeritan itu menghancurkan dunia mimpi. Langit hijau yang sakit retak seperti kaca. Layangan hantu berkedip dan menghilang. Hantu kertas itu mundur seolah terpukul. Wajah kosongnya berputar dalam kemarahan. Suara bisikannya berubah menjadi jeritan mengerikan melengking, suara kertas robek dan bambu patah. Seluruh mimpi buruk itu larut di sekitar Leo, jatuh ke kehampaan. Dia jatuh, jatuh, jatuh melalui kegelapan. Dan kemudian dengan terengah-engah, matanya terbuka. Dia berada di tempat tidurnya. Dia terjerat dalam spraynya, yang basah oleh keringat. Jeritannya sendiri masih bergema di telinganya. Pintu kamarnya terbuka, dan orang tuanya bergegas masuk, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. "Leo, ada apa? Ada apa?" teriak ibunya duduk di tepi tempat tidurnya dan memeluknya. Dia gemetar tak terkendali, terisak di bahunya. Hantu, hantu layangan, dia berhasil tercekik di antara napasnya. Dia aman, dia sudah bangun. Tapi teror itu terasa nyata. Itu berlama-lama di ruangan seperti kabut dingin. Dia tahu itu bukan hanya mimpi buruk. Itu adalah kunjungan, peringatan dari hantu layangan. Janji tentang apa yang akan terjadi jika dia melupakan aturan background music. Sekali lagi. Pagi berikutnya, matahari bersinar melalui jendela Leo, cerah dan ceria. Tapi dunia tidak terasa sama. Ingatan mimpi buruk itu masih segar, noda gelap di hari yang baru. Leo tidak menceritakan seluruh kisahnya kepada orang tuanya. Dia hanya mengatakan dia mengalami mimpi buruk. Dia tahu mereka tidak akan mengerti tentang kulit kertas atau layangan hantu. Saat sarapan, dia diam. Dia hanya mengaduk-aduk sereal di mangkuk. Kemudian, Maya dan Ben datang. Wajah mereka pucat, dan ada lingkaran hitam di bawah mata mereka. "Apakah kamu?" Maya mulai bertanya.
Leo hanya mengangguk muram. Hantu kertas, bisiknya. Ben menggigil. Mereka semua mengalami mimpi yang sama. Hantu layangan telah mengunjungi masing-masing dari mereka. Dia telah menunjukkan kepada mereka langit yang sakit yang sama, layangan hantu yang sama, sosok kertas yang menakutkan yang sama. Dia telah memberikan masing-masing dari mereka peringatan yang sama. Mereka tidak perlu membicarakannya terlalu banyak. Mereka mengerti. Ketakutan yang mereka bagi adalah ikatan diam di antara mereka. Siang itu, mereka berjalan ke tepi lapangan. Mereka tidak masuk. Mereka hanya berdiri di sana, melihat tempat di mana mereka begitu bahagia sehari sebelumnya. Lapangan itu terlihat normal lagi di bawah sinar matahari yang cerah, hijau dan damai. Tapi mereka tahu rahasianya. Mereka tahu apa yang menunggu di sana setelah gelap. Mereka mendongak ke langit biru cerah. Itu adalah hari yang sempurna untuk menerbangkan layangan. Angin sepoi-sepoi bertiup. Tapi tidak ada dari mereka yang membawa layangan mereka. Berlian kuning Ben dan kupu-kupu biru Maya disimpan di lemari mereka. Mereka mungkin akan tetap di sana untuk waktu yang sangat-sangat lama. Adapun naga merah Leo, itu hilang selamanya. Sebagian dari dirinya sedih, tetapi sebagian besar dari dirinya lega. Dia tidak pernah ingin memegang tali layangan lagi. Kegembiraan sederhananya hilang, digantikan oleh ingatan jari dingin dan tajam hantu itu. Sejak hari itu, Leo, Maya, dan Ben selalu menjadi yang pertama pulang. Begitu matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan oranye dan ungu, mereka akan mengemas permainan mereka dan masuk ke dalam. Mereka tidak pernah membutuhkan orang tua mereka untuk memanggil mereka. Mereka telah belajar pelajaran mereka. Pelajaran yang diajarkan bukan oleh orang dewasa yang memarahi, tetapi oleh hantu berkulit kertas dalam mimpi buruk. Jadi, jika kamu pernah bermain di luar, dan kamu melihat cahaya mulai memudar, ingatlah kisah hantu layangan. Gulung layanganmu, pulanglah. Karena beberapa legenda itu nyata. Dan langit malam adalah milik para hantu.